Kenapa umat muslim tidak ngerti-ngerti dengan Quran? Karena habis waktunya belajar bahasa Arab. Padahal itu udah diterjemahkan gitu loh. Udah telat kalau mau belajar bahasa Arab itu udah telat. Itu udah diterjemahkan, banyak terjemahan-terjemahan yang contohnya ada terjemahan Mahmud Yunus, Yusuf Ali, ya kan? Terus Piktol, Piktol itu bagus tuh terjemahan itu. Ngapain lagi kita buang-buang waktu belajar bahasa Arab? Berarti orang-orang yang belajar bahasa Arab itu percuma ya? Bukan percuma. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab dulu untuk mengerti Quran udah telat karena Quran udah diterjemahkan. Bahkan terjemahan Quran itu sekarang sudah kalian buka itu ke Islamic Awareness itu terjemahannya kata per kata dibikin, nggak seperti terjemahan Indonesia yang banyak editannya. Tahu gitu, dari dulu saya mondok di rumahnya Mas Edis, bukan di pesantren ini. Kayaknya lebih cepat pahamnya saya kalau belajar ke Mas Edis. Gini Wapi, ya begini loh Wapi, sebenarnya orang-orang Arab sendiri itu pun mengakui bahwa ini bahasa Quran ini nggak seperti bahasa Arab kami. Ini bahasa Arabnya ini bahasa Arab yang memang asing, ini bahasa Arab ini. Gitu loh. Makanya bayangkan ada Quran terjemahan bahasa Arab. Coba bayangkanlah itu. Quran terjemahan bahasa Arab. Ada itu. Iya, Enggak, berarti kamu fokus terjemahan tanpa tahu arti Arabnya. Kamu langsung beriman dan percaya kepada terjemahan itu, gitu ya? Enggak, justru saya tidak percaya dengan terjemahan-terjemahan, apalagi terjemahan Indonesia. Karena apa? Banyak memelintirnya terjemahan-terjemahan Indonesia itu dan banyak Berarti kamu kata-kata paham tambahan. Arabnya. Berarti kamu paham Saya Arabnya kasih contoh. sedangkan bukan Muslim. Gitu. Taunya Saya kasih kamu contoh melintir, misalnya. artinya itu melintir, padahal kamu nggak tahu bahasa Arabnya, gimana caranya? Cara taunya itu? Caranya begini, itu kan kalau kita ada itu terjemahan interlinear. Nah, kita klik lah itu terjemahan, misalnya kata ahaba ya. Li ahaba laki gulaman zakian itu. Nah, itu kalau kita terjemahin satu-satu artinya memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, tapi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia, bukan kayak gitu isinya. Jadi begini, memberikan kepadamu tentang akan kelahiran seorang anak laki-laki. Nah, ini terjemahannya udah dipelintir. Loh, Padahal di situ nggak iya, ada kata maksudnya kelahiran, gitu loh. enggak, maksudnya iya kan itu ada dua terjemahan. Kamu taunya itu yang betul, itu yang salah itu gimana? Kan ada dua terjemahan nih. Kamu kan enggak paham Arabnya. Enggak paham Arabnya. Jadi cara mengetahuinya kalau salah satunya ada yang benar itu gimana? Caranya begini, tinggal klik aja, misalnya kata ahaba itu ya, klik. Nah, nanti kan di situ muncul itu akar katanya. Ahaba apa Nah, sih? Nah, Di kan surah kamu sendiri Maryam nggak itu tahu, tak? kan? Ya, Di situ bunyinya begini Wapi. Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan. salah, bukan gitu, bukan gitu. Jangan buat-buat lah. Ayat itu yang benar bacanya gimana sih? Ya, Wapi aja nggak tahu itu. Lah, itu ayatnya begini, Dis. Qala innama ana rasulu rabbika la ahaba laki gulaman zakiya. Kamu kan bacanya ana rasula rabbika la ahaba laki gulaman zakiya. Itu gak salah lah, maknanya gak gitu nanti. Nah, kamu aja salah Wapi, bukan Robika tapi Robiki. Lah, saya kan bilang rabbiki. Siapa yang bilang Robika? Rasul Robika rabbiki kok. la ahaba laki gulaman zakiya. Saya hafal itu, Dis. Gimana diputar sih? diputar lagi Surah coba. Maryam itu. Edis bisa baca Quran nggak kira-kira, Dis? Bisa nggak baca Quran gitu kalau misal nggak ada interlinear gitu, bisa nggak? Saya bukain gitu, terus Edis baca, bisa nggak? Ya, terbata-bata. Berarti nggak Tapi bisa ya? kalau ditipu saya nggak bisa. Kalau ditipu nggak bisa saya. Misalnya bacaannya misalnya faha gitu, terus ini bacaannya jadi apa tuki apa kapa gitu, nggak bisa saya ditipu. Coba tunjukin huruf Arab terus
kamu tipu saya bacaannya nggak bisa. Tapi kalau saya suruh baca terbata-bata memang. Kalau huruf Tapi kalau Arabnya kamu gundul tipu, gimana, Dis? Kalau huruf Arabnya gundul gimana? Bisa ditipu ya? nggak bisa. Oh, Bukan, berarti bisa anu, baca Arab maksudnya gundul ya, Dis ya? nggak bisa. Duh, gimana sih? Maksudnya gini loh, misalnya ya, ada misalnya huruf Arab yang udah ada anunya, apa namanya, tanda bacanya, rokatnya. Terus kamu bilang saya ini bacaannya ABCD gitu, padahal itu bukan ABCD. Saya tahu gitu, nggak bisa saya bohongin. Enggak, ayat tadi itu yang salah terjemahannya gimana, Dis? Ketika salah itu ketika diterjemah gimana itu? Yang la ahaba laki. Begini, itu kalau kita baca terjemahannya Wapi, bunyinya begini. Saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberitakan kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak laki-laki yang suci. Itu terjemahannya. Karena apa? Karena udah disisipi. Karena penerjemah itu tahu bahwa ayat itu membingungkan. Nah, Makanya yang betul ditambahin terjemahannya kata-katanya. gimana? Yang betul begini. Saya seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Nggak ada di situ kelahiran. Nah, Oke. sama terjemah Kamu ditambahin kata tadi kan kelahiran. kasih gini aja kalau kita mau terjemahan perkata ya. Kamu kan tadi bilang saya utusan dari Tuhanmu. Kata dari itu bahasa Arabnya apa di sana? Kata dari itu bahasa Arabnya apa? Apa Dis aja Dis? Coba Kata dari. Iya, qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Kata dari utusan dari Tuhanmu. Kata dari bahasa Arabnya apa di sana? Coba Oh, cari utusan sampai hari Tuhanmu kiamat di ya. situ. Hah? Utusan Tuhanmu. Kamu kan tadi dari. Utusan dari Tuhanmu. Di mana Iya, ada? utusan Tuhanmu itu kan maksudnya utusan dari Tuhanmu gitu loh. Mana ada Mana kalimatnya kata yang darinya? di sana? Mana itu Arabnya itu? Mana? Atau darinya nggak ada. Nah, kan? Loh, kau kan bilang dari Kok tadi. bisa menyebutkan dari? Iya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan utusan Tuhanmu itu sama aja dengan utusan dari Tuhanmu. Mana ada kata minnya di sana, Dis? Iya, makanya saya bilang kalau misalnya gini, utusan Tuhanmu dengan utusan dari Tuhanmu itu kan sama maknanya. Dis. Loh, kok ketawa? Bukan Lah, itu terus? poinnya. Poinnya itu Yang poinnya itu ini loh. menerjemah akan diberikan ya. Akan diberikan Bukan akan diberikan. Gimana? Bukan akan diberikan. Gimana? Li ahabalaki gulaman zakian, ya. Ya. Memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Itu salah. Enggak, itu yang terjemahan benernya. Tetapi Yang kalau salah kamu tadi gimana lihat yang salah? yang salah begini. Untuk memberitakan kepadamu akan kelahiran seorang anak laki-laki yang suci. Nah, itu kalau diterjemahan gitu, buka aja, cek aja terjemahannya. Kalau nggak percaya. Iya paham. Kalau Maksudnya- kalau diterjemah memberitakan itu salah gitu kan maksudnya? Bukan memberitakan. Gini loh. Kalau diterjemahnya gini, untuk memberitahukan kepadamu akan kelahiran seorang anak laki-laki yang suci, gitu. Yang terjemah seperti itu siapa? Ya banyak itu terjemahan ya, entah di Google, entah Kemenak, entah ini. Banyak terjemahan gitu. Makanya penerjemah itu sebenarnya menyadari adanya kesalahan di dalam narasi kalimat itu, makanya ditambahin seperti itu. Biar disamarkan itu kesalahannya. Tahu nggak di mana salahnya itu? Kata-kata itu. Gimana? Seharusnya kata-katanya bukan memberikan, tetapi kata-katanya seperti dalam Injil, di dalam Lukas yang kalian bilang kitab wartawan. Kalau di dalam Lukas bunyinya begini, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, di dalam Quran bukan engkau akan mengandung, tetapi aku akan memberi kamu anak laki-laki yang suci. Nah, tahu nggak problemnya di mana? Masalahnya
dari mana Maryam tahu bahwa dia akan hamil tanpa disentuh laki-laki? Padahal tidak ada yang ngomong kepada Maryam kalau Maryam akan mengandung tanpa disentuh laki-laki. Itu kolah Makanya yang saya berkata bilang, itu siapa itu? Yang berkata itu. di situ dikatakan ruhana. Ruhana itu dia menjelma di hadapan Maryam dalam rupa manusia yang sempurna, Tuh. ya kan? Tidak ada di situ disebut Jibril, cuman karena kalian ngintip kitab Lukas, dibilanglah itu Jibril. Kalau di Qur'annya nggak ada itu Jibril, gitu loh. Loh, kok malah Oh, ketawa sih? harus tertulis kola Jibril gitu ya. Jibril. Bukan, begini loh. Di situ kan dikatakan ruh kami mengutus ruh kami yang menjelma di hadapannya dalam rupa manusia yang sempurna. Jibril, maka karena umat muslim lebih percaya kitab Lukas, dibilanglah itu Jibril, gitu loh. Kalian kan lebih percaya Bible daripada Quran. Jadi bukan Iya, malaikat iya. Terus- Jibril maksudmu, Dis. Menyebutkan domirnya kola itu ke siapa berarti kalau Jibril Ke salah? siapa? Ayo, ke Anggap siapa salah itu, sama. Kola itu adalah sosok ruhana yang telah menjelma menjadi manusia itu. Dia berkata kepada Maryam, Murtadin "Innama ana kafir rasulu." Wah, ini siapa sih yang ngomong ini? Iya, enggak kan Memang innama ana bahaya, rasulu rabbika. bahaya kalau saya ngomong ini. Gini Bahaya Mas, kalau saya ngomong. Mas Jibril Mengerikan. sampai Mas Edis. Kola itu kan berkata, kata ganti orang ketiga kan. Berarti kan harus ada itu siapa? Siapa yang Rasulu berkata Rabbika, Rasulu Rabbika, utusan Tuhan Utusan. kamu. Biasanya Tuhan nyuruh siapa biasanya? Kalau mengutus kepada akan datangnya nabi, lahirnya nabi itu nyuruh siapa Di biasanya Tuhan? di situ sudah ada yang diutus itu ruhana atau Di ruh mana kami. tertulis ruhana di Al-Qur'an itu? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-16. Ruhana. Lalu kami mengutus ruhana. Ah, kan kamu juga nggak tahu tentang Ruhana Quran. itu Ruhana itu kalimat apa, Mas Edis? Coba baca surat Tunggu Maryam ayat dulu. 16. Ruhana kan itu ruhun bertemu domirna. Ruhana itu siapa Ruhana itu? Ruhana itu ruhnya Allah, ruhnya kami. Kami mengutus ruh kami, ruhana. Kok malah ketawa sih? Giliran tadi Rasulullah Rabbika utusan dari Tuhanmu, ketika ruhana ya maknanya sama di utusan Utusan. ruh dari Tuhan, ciptaan dari Tuhan. Iya, Itu kan susunan nggak idhofah, ada di Dis. situ. Gini Kamu tahu Wapi, susunan saya idhofah boleh nggak? ngomong nggak? Nggak, Iya, saya boleh gimana, ngomong gimana? nggak? Jadi begini Wapi, kalian itu kan lebih percaya ulama daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran nggak ada di situ dibilang ciptaan, nggak ada di situ dibilang Jibril, gitu loh. Karena kalian sudah terdogma oleh ulama, kalian itu pikiran kalian itu udah dikerangkeng sama ulama, maka kalian bilanglah itu Jibril. Di dalam Quran nggak ada di situ dibilang Jibril. Jangan-jangan Yang bilang remis, Jibril Dis. itu Lukas. Loh, Oke, mana kita sih? bahas. Anggaplah Yang Jibril bilang salah. Gabriel itu Lukas. Gimana sih? Di dalam Ah. kitab Lukas itu dikatakan datanglah malaikat Gabriel kepada seorang perawan di kota Nazaret bernama Maria. Nah, karena ulama kalian terdahulu seperti Ibnu Katsir dan lain-lain sudah dalam tanda kutip yang ngintip Bible, nah kalian jadi ikut-ikutan itu sampai hari ini. Gimana sih? Tera, ruhana itu kalimat apa, Dis? Kalau dalam bahasa Arab kalimat apa? Kan pakai bahasa Arab itu. Kita kan harus tahu ilmu bahasa Arab kan. Ini ilmu Maksudnya kalimat bahasa apa? itu. Maksudnya kalimat apa gimana? Maksudnya kalimat apa gimana maksudnya? Susunan apa itu namanya? Ruhana itu susunan apa? Kan ada kata ruhun bertemu domir mutakallim. Nah, itu namanya susunan apa? Sebelum domir Maksudnya itu, susunan apa gimana sih? sebelum domir itu. Ya sampai bahasa Arab aja gak tahu gitu loh. Ilmu bahasanya gak tahu. Langsung menjustifikasi Loh, salah sekarang itu. gini loh Wafi, coba kamu baca dari ayat 16 di situ kan. Lalu kami mengutus ruh kami. Ruh, Iya, kata nggak ruh usah kami kemana-mana. yang Langsung diterjemah. ruhana itu loh. Ruhana itu kalimat susunan apa namanya dalam ilmu bahasa Arab?
Saya nggak ngerti kalau kalimat susun maksudnya gimana, kalimat susun gimana. Ya gitulah Mas Edi, sulit menjelaskan dan sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih harum daripada sampah itu sulit Mas Edi. Gitu Iya, loh. tidak masalah lah kamu ngomong gitu. Yang jelas di situ bunyinya ruhana, tidak ada di situ Jibril. Nah, kenapa kalian bisa berasumsi Jibril? Karena kalian itu lebih percaya Bible. Karena di dalam Bible dibilang itu Gabriel. Gimana sih? Sampai Itu bukan kalimat cuma bahasa itu Arabnya aja, nggak Wapi. paham gitu loh. Gini, Wapi, itu bukan cuma itu aja. Banyak lagi contoh-contohnya. Misalnya gini, kalau kamu baca Al-Quran tuh, di dalam Al-Quran nggak ada dibilang istri Ibrahim itu dua. Atau ada apa namanya, yang satu namanya Sarah, yang satu namanya Hajar. Dari Hajar lahir Ismail, kemudian dari Sarah lahir Ishak. Nggak ada dalam Quran. Kalau di Sampai Bible? kalian gundul nggak bakal ada. Kalau Ya, di itu di Bible ada? Bible makanya. Lu kalau di Bible ada, makanya saya bilang Silsilahnya kalian Maryam ada. itu silsilah Maryam. Kamu kan tadi membahas silsilah itu. Nah, ini kan Wapi ini orangnya nggak nyambung apa ini orangnya. Loh, tadi Kita kan itu kamu nggak bahas silsilah. Emang kan Kita nggak kamu bahas ini silsilah kan Maryam mintanya loh. disebutin semua kan ya. Mintanya kan Bukan, disebutin. saya nggak minta disebutin. Gini loh, kalau kamu baca Quran apa adanya, nggak ada tafsir, nggak ada Bible, kamu nggak bakal mungkin kamu menyimpulkan kalau Ishak dan Ismail itu emaknya beda, nggak mungkin. Karena Quran itu bilang emaknya Ishak dan Ismail itu sama, istrinya Ibrahim, nggak ada dibilang istri Ibrahim itu dua atau tiga atau empat. Memang ada kata-kata kami berikan istri-istri kepada Rasul, ada itu kata-kata seperti itu. Tapi dari mana kita bisa tahu bahwa emaknya Ismail dan emaknya Ishak beda? Dari mana? Kan ngintip Bible kalian. Makanya saya bilang kalian ini lebih percaya Bible daripada Quran. Oke. Jadi gini, oke lah, kita pakai standar yang sama ya. Nggak usah butuh tafsir, nggak usah butuh apapun, ya. Memang murni sola scriptura ya, sola scriptura, murni nih. Ya, sekarang saya tanya sama Anda, Mas Edis. Kalau seumpama seperti di Yohanes 8 ayat 6, gimana itu jawabannya? Coba dibacanya. Gimana ini Yohanes ketika Yesus membungkukkan dirinya Ini itu lalu kan bukan menulis di buat tanah penghafal. itu apa yang ditulis? Yang ditulis Yesus apa itu? Nggak ada yang tahu siapa apa yang ditulis. Nah itulah makanya Mas Edis. Loh. Ya itulah makanya kenapa kita Sekarang itu gini, butuh ada nggak tafsir. ada Tunggu dulu Nah, gantian gini, ngomong, Pak. justru- Tadi saya kan dengerin kamu ngomong. silakan. Gitu. Makanya kamu tidak akan pernah bisa menjelaskan andaikan ada orang orientalis atau orang Islam bertanya. Di Yohanes 8 ayat 6, ketika Yesus membungkukkan dirinya lalu menulis ke tanah. Sampai ditulis tuh sama Yohanes bahwa Yesus sedang menulis. Ketika perkara itu ditulis oleh Tuhan kan penting itu kan. Apa nih yang ditulis oleh Yesus? Saya tanya ke Mikana, itu nulis 10 hukum Taurat katanya. Nanya ke Herdi, itu nulis Samuel katanya. Jawabannya beda-beda. Karena penafsirannya memang beda-beda. Sekarang saya tanya ke Anda, yang ditulis Yesus ketika membungkukkan diri ke tanah, itu yang ditulis apa itu? Sudah bisa saya jawab? Ya, jawab. Herdi, Herdi dan Mikana, baik Herdi dan Mikana dua-duanya ngarang bebas. Kenapa saya bilang ngarang bebas? Karena Bible sendiri tidak bilang, tidak ngasih tahu apa yang ditulis. Nah, masalahnya gini Wafi, kami itu bukan orang yang tukang ngarang. Terutama saya, kalau Bible nggak menjelaskan ya nggak tahu gitu loh. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita tahu. Nah, sekarang begini, kalau kita jangan ketawa dulu. Tadi kan kamu ngomong saya dengar, ya kan? Iya. Saya udah iya. menurunkan Jelas. level loh. Saya debatnya sudah sama ulama-ulama internasional, turun kelas nih saya nih, ya. Jadi gini, Wapi ya. Pertama, saya itu udah baca Quran itu
nggak ada umat muslim yang lebih rajin baca Quran dari saya. Nah, waktu saya baca, tepuk tangan dulu. menyimak dulu, jangan gemetaran ya, menyimak dulu. Saya harus tegaskan lagi ya, tidak ada umat muslim yang lebih rajin baca Quran daripada saya. Nah, nih saya kasih tahu, di dalam Quran kalau kamu baca, Ibrahim itu kan anaknya ada dua, satu Ismail, satu Ishak, ya kan? Nah, kalau kamu baca Quran dengan teliti, nggak ada di situ dibilang emaknya itu beda, nggak ada. Sampai kiamat kamu cari nggak bakal ketemu kamu emaknya beda. Pertanyaan saya begini, kenapa kalian bilang emaknya beda? Karena kalian lebih percaya Bible daripada Quran. Seandainya emaknya beda, pasti Quran itu ngomong kalau emaknya itu beda. Seandainya Quran itu mau menginformasikan itu. Tapi karena memang ini teman saya muslim sendiri yang ngomong. Dia ngomong gini sama saya masih ingat sekitar 12 tahun lalu dia ngomong gini sama saya. Bang Edis apa? Dia ngomong gini, Bang Edis kenapa? Umat muslim ini itu sudah terkerangkeng pikirannya oleh pendapat ulama. Jadi mereka itu nggak boleh berpikir lebih jauh. Jadi nggak bisa lagi umat muslim ini berpikir out of the box. Karena pikirannya udah dikerangkeng ulama. Jadi kalau dibilang Quran itu diturunkan 12 tahun, maka dibilang 12 tahun walaupun itu 23 tahun, 20 bulan, berapa bulan gitulah pokoknya. Kalau dibilang begitu sama ulama, mereka ngikut, ngekor. Padahal di Quran nggak ada ngomong begitu. Di Quran dikatakan Quran itu diturunkan dalam 1 malam Lailatul Qadar. Tapi sama kalian dipelintir jadi 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 20 ini, 22. Nah, terus dibaca lagi. Bang Edis, di dalam Quran juga nggak ada dibilang bahwa Ibrahim anak dari Ibrahim itu Ishak dan Ismail itu emaknya beda. Nggak ada itu di Quran. Mau sampai jungkir balik nggak bakal ada itu dalam Quran. Tapi karena ulama sudah bilang bahwa itu emaknya beda, semua umat muslim jadi begitu. Artinya begini loh, makanya seperti yang dikatakan Quran, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Mereka sudah mengacuhkan Al-Quran, mereka lebih membuka telinganya kepada alim ulama ketimbang Quran. Itulah kenapa umat muslim sekarang terpecah-pecah, ikut ulama A, ikut ulama B, mazhab A, mazhab B, nggak ngikut Quran lagi. Gitu loh. Betul kata Muhammad, umat muslim ini nanti terpecah-pecah menjadi sekian golongan, hanya satu yang selamat, yang lain masuk neraka. Makanya Wapi saya sarankan sama kalian, kembalilah kalian kepada Quran. Jangan ngikut-ngikut Bible, ngikut-ngikut pendapat ulama, ngikut ini segala macam, nggak ada itu. Tobatlah kalian. Gitu loh. Sudah, saya tanggapi ya. Sudah, saya tanggapi ya. Silakan. Oke. Kalau saya balik semuanya Mas Edis, saya balik nih. Ya, pernah nggak Yesus mengatakan sembahlah aku, Mas Edis? Nggak ada di dalam Bible. Nggak ada. Terus siapa yang nyuruh nyembah Yesus itu siapa? Orang-orang di dalam Bible itu menyembah Yesus. Yesus pernah nyuruh nggak? Nggak. Nggak pernah ya. Berarti kamu nyembah Yohanes, Matius, Lukas, Markus, semuanya itu ya. Yesus nggak pernah nyuruh kok, sembah sembarangan aja. Gitu kan ya? Kan logikanya gitu kan cuma. Kalau udah biar saya tanggapi. Ya kan Yesus tidak pernah tuh nyuruh orang untuk nyembah dia. Kamu mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya, satu saja sudah ya, satu. Pernah nggak Paulus mengatakan dia menyembah Yesus? Pernah nggak Edis? Kalau kata-kata seperti itu nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang Yohanes. Sekarang Yohanes sudah. Yohanes, Lukas, Matius, dan Markus. Pernah nggak mereka mengatakan mereka itu menyembah Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Terus siapa dari murid-murid Yesus yang mengatakan saya menyembah Yesus? Oh, banyak narasi-narasi mereka menyembah Yesus tuh ada.
Di mana? Kalau dia Coba ngomong sebutin. Di mana satu aja sebutin. Menyembah ya. Mereka menyembah Yesus gitu ya. oh, sebentar. Saya ambilin Bible saya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba. Waalaikumsalam, Randaman. Kan logika Edis cuma gitu-gitu aja. Kita balikkan saja sekarang. Tiga jam kemudian. 10 jam kemudian. 13 jam kemudian. Ini besok ulang tahun saya ini teman-teman. Ustaz Taufik. Jangankan istrinya Nabi Ibrahim, istrinya para nabi itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran kan. Ini siapa yang ngomong ini? Iya, Istrinya Muhammad Kayaknya ada yang saja takut nih kalau saya ngomong. tidak pernah disebutkan di dalam Gimana ya? Al-Quran dis. Ya, coba Mas Edis dibaca ayatnya Mas Edis. Ini kayaknya Wafi membawa para pesora ini untuk mengganggu jalannya diskusi ini. Ya sudah lah dis. Saya bacakan ya Wafi ya. Waduh. Ya, dibaca Mas Edis. Saya bacakan ya. Misalnya di Matius 28 ya. Kita mulai dari 16 ya. Matius 28 kita mulai dari 16 nih. Saya bacakan ya Wafi ya. Nih. Gimana? 16 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kan. Yesus kepada mereka. Itu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi Ya, kalau coba Yesus di lihat. dalam Bible itu disembah, tetapi Yesus nggak pernah ngomong, jangan sembah saya dong, nggak pernah Yesus ngomong gitu. Yesus juga nggak pernah minta-minta disembah. Yang minta-minta disembah di dalam Bible itu setan, iblis. Sembah saya lah, tolonglah sembah saya itu. Tapi kenapa kau sembah dis? Tunggu dulu, yang lain tunggu dulu. Saya harap yang lain tunggu dulu. Jangan diganggu. Lanjut. Terus Edis. Nih, jadi begini Wafi ya. Kalau misalnya ada orang ngasih kamu air minum, ya, kamu dia kasih gelas terus kamu minum gitu. Dia nggak ngomong, saya sedang memberi Wafi minum gitu. Dia nggak perlu ngomong gitu loh. Yang kamu minta kan gini, tolong berikan sebuah kalimat dia ngomong saya memberi Wafi minum. Loh, nggak perlu diomongin gitu loh. Nggak perlu Masa diomongin kamu gitu minta ya. sama saya? Bagi Kamu orang yang saya paham ya. tunjukkan- Kalau orang nggak paham gimana? tunjukkan gini loh Wafi, kamu kan minta gini, tunjukkan di dalam Bible Yesus bilang sembahlah saya. Nggak harus Nggak Yesus. ada, Nggak harus tetapi Yesus. Yohanes, Lukas, Markus, Matius, Paulus pernah mengatakan bahwa saya atau senarasi lah saya ketika hidup sudah menyembah Yesus. Atau senarasi. nggak ada, nggak Nggak ada. ada juga ya. Terus Ya nggak ada. siapa Sama, yang sama kayak mengatakan gini loh. Siapa? Wafi, Tunggu gini, dulu, Wafi. tunggu dulu. Siapa yang mengatakan kita Paulus saja lah, tidak usah Yohanes, tidak akan ketemu. Paulus lah yang menjadi Gini. fundamental yang mendominasi ya di dalam perjanjian baru. Pernah nggak usah menyembah lah, terlalu tinggi Udah menyembah ya. dibilang Pernah nggak nggak ada kok. Paulus bersyukur Udah atas dibilang nama nggak Yesus? ada. Pernah. Oh ada. Coba Bersyukur sebutkan. seperti ada. Paulus pernah bersyukur atas nama Yesus. Tapi sebelum ke situ, gini Wapi, misalnya gini nih, Coba. kamu kan punya anak, misalnya punya anak kecil, kamu beri dia minum, kamu dia beri makan gitu. Terus saya minta ayatnya, tolong kasih ayat di mana Wapi bilang saya memberi anak dia minum. Ya nggak ada. Sama lah Edis. Karena kamu, ya Di karena Al-Quran kamu juga gitu nggak- juga. Gak harus Al-Quran itu menjelaskan namanya ini Sarah, ini Nah, namanya itu- adalah Hajar. nah, Kenapa? itu namanya ngarang. Karena fakta sejarah sudah menunjukkan bahwa Ibrahim itu Loh, punya fakta 2 istri. Tidak harus seperti itu. Makanya kalau saya balik pemikiran kamu ini, saya minta perkataan Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Paulus pernah mengatakan saya pernah menyembah Yesus. Oh, kan Yesus tidak minta disembah. Loh, justru saya ingin pengakuan mereka. Ada nggak mereka menulis pengakuannya atas sembahannya kepada Yesus?
Ya tidak perlu ditulis. Ya sama, Al-Quran juga gitu Mas Edis. Kenapa? Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ada kata mutarodif, ada kata mustarok. Ada sesuatu yang memang harus diungkapkan secara jelas karena faedahnya untuk litakit, untuk menguatkan dan lain sebagainya. Dan harus juga, ngapain kamu ngatur-ngatur Allah untuk menyebutkan itu di dalam Al-Quran? Kalau saya atur Bible kamu harus menyebutkan seperti itu gimana? Sudah belum? Kalau udah harus tanggapi. Ya, coba sebutkan tadi, ya, saya minta ya. Markus, Matius, Lukas, Suruh turun Yohanes, kelas lu. Paulus mengatakan, aku sudah pernah menyembah Yesus. Coba. Masa kamu tanya lagi? Udah saya bilang nggak ada kok. Oh, gak ada. Yang ada gimana berarti? Udah bisa saya tanggapi belum? Ya, lanjut. Jadi gini Wapi, ya kamu harus bisa bedakan tafsir dengan mengarang, ya. Tafsir itu gini loh Wapi, misalnya gini. Gimana? Wapi terlihat pucat, ya kan? Misalnya ada tulisan gini, Wafi terlihat pucat lalu pingsan. Nah, tafsirnya Wapi belum makan atau Wapi keracunan. Itu tafsir. Nah, kalau mengada-ada itu gini. Di dalam Bible, di dalam Quran nggak disebutkan siapa nama di dalam Quran nggak disebutkan siapa nama adik Yusuf. Sampai kiamat kamu cari nggak ada nama adik Yusuf di dalam Quran. Tapi kalau kamu baca buku tafsir, di situ ada, oh nama adik Yusuf Bunyamin katanya. Binyamin gitu katanya. Sekarang saya tanya kamu, metode penafsiran apa yang dipakai kalau nama adik Yusuf itu Binyamin? Nggak bisa, itu nggak bisa ditafsir. Kamu sebentar dulu, saya belum selesai. Gini loh Api. Oke. Makanya kamu harus bedakan. Ini sekali lagi kamu harus dengar nih. Bedakan menafsir atau memperkirakan dengan mengarang. Tadi sudah saya kasih kamu contohnya. Kalau kamu pucat lalu pingsan, ditafsirlah kamu keracunan atau kamu belum makan. Betul itu, semua orang sepakat itu. Itu tafsirnya, itu kemungkinannya. Tapi kalau nama adik Yusuf, gimana cara nafsirnya? Kan nggak bisa. Tidak ada metode yang bisa menafsirkan siapa nama adik Yusuf karena Quran tidak menyebutkan itu. Nah, ternyata yang menyebut nama adik Yusuf itu Benyamin itu Bible. Nah, sekarang kalau kamu buka kitab tafsir, ada di situ namanya Benyamin. Metode penafsirnya apa kalau bukan ngintip Bible? Nah, sekarang ini gini loh, mau nggak sih teman-teman muslim ini mengakui bahwa kalian itu bergantung kepada Bible untuk mengerti Quran? Itu aja. Dengan lapang dada mengakui iya, walaupun kalian sendiri terjebak. Misalnya, di dalam Bible, nama Binyamin itu dari kata Benyamin. Terus kalau Ben itu kan anak dari, the son of gitu kan. Nah kalau bahasa Arab bin Jono, bin siapa, bin Udin, bin apa. Nah tapi di dalam tafsir bukan bin, tapi Bunyamin. Biar nggak ketahuan jiplak Bible, tapi Bunyamin nggak ada artinya. Yang ada Binyamin. Gitu loh. Makanya saya bilang ginilah, udahlah kita ini kalau mau jujur, udahlah akui saja. Kalian itu butuh Bible, butuh sudut pandang Bible untuk mengerti Quran. Jelas gitu loh. Nggak ada disebutkan yang kamu bilang-bilang itu, yang datang kepada Maryam Jibril, yang datang kepada Zakaria Jibril. Nggak ada di Quran itu. Sampai kiamat nih, semua umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini saya tantang, tunjukkan di situ kata Jibril. Nggak ada. Iris kuping saya kalau ada di situ kata Jibril. Nggak ada. Ibrahim istrinya ini dua, satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Nggak ada. Itu Bible yang ngomong gitu. Gitu loh. Makanya teman saya itu 12 tahun udah ngomong gini, umat muslim sekarang itu tidak mungkin bisa keluar dari pandangan-pandangan ulama terdahulu. Karena apa? Karena udah kayak gitu dari sononya. Kalau keluar dikit dibilang menyimpang, dibilang kafir, dibilang ini. Makanya kemarin banyak itu, ada video di Lombok itu kalau nggak salah. Jangan para lama-lama santri-santri membakar ini. Lo enggak, Jangan itu lama-lama, salah satu ungkapan. santai. Apa namanya itu gantian. Dikira ungkapan kamu itu gak bisa saya bantah gitu. Kayaknya mengerikan nih kalau saya melanjutkan. Ya enggak, maksudnya itu. Jangan panjang-panjang. Jangan kamu sambil berbicara, Edis.
Gitu. Yang lain diam dulu ya. Tolong hargai ini dulu. Saya belum selesai. Sudah, Edis. Nah, gini, Dis. Kalau ini Anda kan cuma mengasumsi ya. Asumsi mengatakan Al-Qur'an ngintip Bible itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan, baik dalam sejarah ataupun yang lain tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena saya minta dalil satu saja. Fakta sejarah menunjukkan Nabi Muhammad pernah membaca Bible, tidak akan pernah Anda temukan. Sampai kamu mati tidak akan pernah temukan. Jangankan memegang, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada narasi salib aja langsung dihancurkan oleh Rasulullah. Gitu loh. Jadi Anda tidak akan pernah menemukan Nabi Muhammad membaca Bible. Buktikan dalam sejarah, pernah apa tidak? Tidak harus Islam. Tidak harus Islam, Edis. Kamu dari arkeolog, mau dari Protestan, mau dari data yang lain, Nabi Muhammad pernah baca Bible. Tunjukkan kepada saya. Tidak akan Anda temukan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bagaimana mau dikatakan mengintip, membaca aja tidak bisa gitu. Membacanya aja tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Edis, kalau Anda memahami kita itu mengikuti para ulama ya. Kita itu mengikuti para ulama, terkekang oleh ulama. Loh, yang nyuruh kita ikut ulama itu Allah. Yang nyuruh kita ikut ulama itu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ini Nabi Muhammad langsung yang mengatakan, kalau tanda kiamat ketika ilmu hilang di dunia dengan cara wafatnya para ulama. Kenapa kok kita harus ikut para ulama, Mas Edis? Gini, memahami Al-Quran itu membutuhkan banyak ilmu, nasikh mansukh, asbabun nuzul, isti'arah, majas. Kenapa kok butuh ilmu itu? Karena Quran berbahasa Arab dan ilmu sastranya sangat tinggi. Ini diakui oleh orang kafir, bukan hanya umat Islam. Wa'il bin Al-Mughirah tercatat dalam sejarah tidak pernah diingkari oleh siapapun sampai sekarang. Dia sujud langsung ketika mendengarkan Al-Quran surah An-Najm turun. Dia terkaget-kaget, bahasanya sangat tinggi sekali. Itu udah ada yang bantah sampai sekarang. Gitu. Nah, Bible, ada nggak yang sampai seperti itu? Udah ada. Kalau dinarasikan Nabi Muhammad mengintip Bible, saya minta data satu saja. Nabi Muhammad pernah baca Bible. Tidak akan pernah Anda temukan. Maka narasi itu sudah gugur. Narasi mengintip Bible itu sudah gugur karena tidak akan terbukti. Nah, kemudian begini Mas Edis. Kalau seumpama Mas Edis tadi kan saya minta ya, Paulus, Yohanes, Markus, Lukas, Matius pernah nggak mereka mengatakan kalau saya pernah menyembah Yesus? Tidak pernah. Yesus juga tidak pernah nyuruh. Karena memang tidak pernah disuruh ya, nggak mungkin mereka mengatakan menyembah Yesus. Nggak mungkin. Kenapa? Yesus tidak pernah nyuruh, Dis. Sesuatu yang tidak pernah disuruh mana mungkin dilakukan. Yang disuruh saja dilanggar kan begitu, apalagi tidak disuruh ya tambah tidak dilakukan. Kemudian kalau narasi Anda itu mengatakan Al-Quran ngintip Bible, maka saya katakan Mas Edis, tanpa perjanjian lama kitab Yahudi, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan, Mas Edis. Kenapa? Karena dia itu bernubuat kan begitu. Dan nubuatannya itu asumsi kalian semua. Kitabnya orang Yahudi, milik orang Yahudi, yang paham para rabi Yahudi. Lah dicomot. Kalau memang ya perjanjian baru itu bisa berdiri sendiri, buktikan. Jangan ambil-ambil perjanjian lama. Itu kitab orang Yahudi, dan sampai detik ini orang Yahudi tidak mengakui kepada kemesiasan Yesus, tidak mengakui kepada kemesiasannya saja tidak diakui, apalagi ketuhanannya. Nah, Yesus akan tersalib, Yesus akan begini. Itu kan karena disebutkan dalam kitab Yesaya, disebutkan dalam Mazmur. Coba, tidak usah itu. Tidak akan pernah jadi Tuhan Yesus itu. Tanpa ada perjanjian lama tidak akan pernah jadi Tuhan, Mas Edis. Makanya Anda itu punya Tuhan. Satu syaratnya harus pakai kitab orang Yahudi, baru punya Tuhan Anda itu. Dua, Anda akan punya Tuhan kalau Daud berpoligami. Andaikan Daud tidak berpoligami, ya, andaikan Daud tidak berpoligami, Mas Edis, kamu tidak akan punya Tuhan. Karena Salomo itu anaknya Betsheba, istri poligaminya Daud.
Jadi syaratnya orang Kristen punya Tuhan dua, satu harus punya kitabnya orang Yahudi, menafsiri sendiri. Kan lucu kan? Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, Yesaya kitabnya orang Yahudi, Nevi'im, Ketuvim, kitab yang diimani oleh orang Yahudi. Lah Kristen yang baru saja muncul, ya, yang baru saja muncul, Paulus jangankan menyembah, Paulus berdoa kepada Yesus tidak pernah. Berdoa tidak pernah. Bersujud kepada Yesus tidak pernah Paulus itu. Bersyukur atas nama Yesus tidak pernah. Gitu loh. Kenapa Yesus tidak pernah nyuruh? Gitu. Makanya syarat Yesus jadi Tuhan harus punya kitab Yahudi yang pertama. Tanpa kitab orang lain, maka tidak pernah dia akan diangkat menjadi Tuhan. Yang kedua, Daud harus poligami. Tanpa poligami Daud, Yesus tidak akan pernah lahir. Begitu. Dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Begitu. Lanjut. Udah setengah jam ngomong-ngomongnya, Mam. Udah belum? Ya, lanjut. Nanti nangis kalau saya tanggapi. Jadi inilah saya bilang ya, makanya kan ketawa kan. Tadi saya ngomong, saya diem, nggak seperti kekanak-kanakan begitu. Lanjut. Jadi gini ya, makanya saya bilang, saya itu kan debatnya sudah sama ulama-ulama internasional. Memang turun kelas kalau saya ngobrol sama Wapi. Tadi apa saya bilang kalau Muhammad ngintip Bible? Saya tidak pernah ngomong gitu. Yang saya bilang para penafsir itu melihat Bible. Tapi karena memang ya mohon maaf nih, mungkin Wapi orangnya apa dulu kurang makan ikan atau bagaimana saya nggak tahu. Mohon maaf nih Wapi ini. Jadi begini Wapi pakai ya. nyerang pribadi sekarang. Oke. Nah kan. saya tidak pernah nyerang pribadi loh. Berarti pakai nyerang pribadi sekarang ya. Oke, lanjut. Tuh kan, panik kan. Panik. Tidak apa-apa, lanjut. Iya kan kita ilmiah, tidak nyerang pribadi. Kalau nyerang pribadi monggo tidak apa-apa. Lanjut. Enggak lah, saya kan cuma mengatakan kok saya nggak bilang begitu gitu loh, makanya nyimak yang bagus gitu loh. Jadi gini Wapi ya. Jadi gini Wapi ya. Kalau kamu katakan Muhammad tidak pernah baca Bible, kamu harus tahu dulu ada riwayat begini. Umar itu didapati membawa lembaran Taurat dan Injil. Lalu Muhammad itu marah. Ya, Muhammad marah kepada Umar. Ya. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu di zaman Muhammad itu ada dan mereka dapat mengakses itu, gitu loh. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu keanehan. Quran kan mengatakan begini, mereka akan mendapati namanya terdapat di dalam Taurat dan Injil. Mereka mengenal mereka Muhammad seperti anak mereka sendiri. Jadi yang mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu ya ahli kitab, bukan ulama, gitu loh. Nah, terus begini, dibilang bahwa Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Giliran Taurat dan Injilnya dibawa sama Umar, Muhammad marah-marah sama Umar. Ini kan sama kayak begini, ya. Saya ngaku-ngaku itu rumah saya, ya kan? Terus ada orang bawa sertifikatnya, saya marah-marah. Ya kan? Oh, ini sertifikat orang bawa sertifikat itu harus itu menjadi kunci siapa sebenarnya pemilik tanah itu. Jadi kalau Umar membawa Taurat dan Injil yang Quran mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Taurat dan Injil, malah Muhammad marah-marah, ini sangat mencurigakan. Jangan-jangan memang benar Muhammad tidak ada di situ, gitu loh. Iya kan? Nah, sekarang kembali kepada tema saya yang saya bilang. Gini Wapi ya. Terus pertanyaan saya gak dijawab. Oh, kamu lari-lari ke Tuhan-Tuhan segala macam. Nanti kalau saya bahas lagi Muhammad itu Tuhan kalian, nanti kalian marah. Fokusnya ke Islam gitu ya. Tidak usah jawab pertanyaan saya gitu loh, ya. Bukan. Tahu nggak? Tahu Pak Wira nggak? Coba teman-teman di sini ada yang kenal nggak sama Pak Wira? Narasi saya tadi itu bahwa Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan tanpa perjanjian lama. Gimana? Ngeri kan kalau saya ngomong kan?
Padahal dia tadi ngomong hampir setengah jam, saya sampai ngantuk-ngantuk tadi dengarnya. Kamu juga panjang, saya santai kok. Wabi, itu Ya. Pak Wira itu salah satu orang Islam yang paling jujur. Dia ngomong bisa diundang orangnya, Pak Wira itu. Beliau ngomong sudah ada sakit-sakitan sekarang. Tapi Oh, saya bisa Wahabi. tanggung jawabkan omongan saya. Gini, Wahabi dia itu, ngomong Dis. begini. Loh, terserah mau Wahabi atau enggak, dia Islam yang jelas. Dia bilang begini. Oh, gitu. Kalau istilah ilah itu dipahami dengan benar, Muhammad itu ilah dan itu nggak salah, gitu loh. Oke, Karena oke, Allah gitu itu ya. sebentar. Loh, ini kan panik Lanjut kan lah, ngomong. langsung ngomong aja. Saya Gini. kan udah mau. Ini makanya saya definisikan ini. Ilah itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan. Contoh nih. Allah menjadi ilah ketika kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Dia. Iblis menjadi ilah juga ketika kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Dia. Hawa nafsu juga bisa menjadi ilah, seperti apa kata Quran. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Ketika apa? Ketika kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Dia. Uang juga bisa jadi ilah. Ya, Yesus bisa jadi ilah. Ulama bisa jadi ilah ketika kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Dia. Nah, sekarang umat muslim wajib nggak menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad? Jawabannya wajib. Makanya menurut Pak Wira, dia bilang dalam artian yang sesungguhnya sebenarnya Muhammad itu ilah bagi umat muslim. Dan itu diperintahkan Allah gitu loh. Allah itu membuat Muhammad itu menjadi ilah kalian. Supaya apa? Supaya kalian menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad itu dalam rangka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Jadi narasinya begini Wapi, biar kamu paham. Allah membuat kamu supaya kamu mengilahkan Muhammad, dengan cara demikianlah kamu mengilahkan Allah. Dan itulah yang dilakukan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu mengilahkan Yesus, menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus dalam rangka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Bapa. Karena tidak mungkin orang patuh kepada Bapa kalau tidak patuh kepada Yesus. Tidak mungkin orang patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Tidak mungkin orang cinta Bapa kalau tidak cinta Yesus. Tidak mungkin orang cinta Allah kalau tidak cinta Muhammad. Sebenarnya tahu nggak? Kita ini melakukan hal yang sama. Cuman masalahnya kalian itu pakai standar ganda, nggak mau ngakuin kalau kalian mengilahkan Muhammad. Gitu loh. Sebenarnya semua gampang kok ini semua. Masalahnya gini loh, musyrik nggak sih mengilahkan Muhammad itu? Musyrik nggak sih mengilahkan Yesus? Enggak. Itu yang Bapak mau. Itu yang Selama Allah ini- mau supaya udah gelagapan nih, ngeri memang nih, ngeri kalau dia ngomong tadi nggak ada remnya, ngeri memang kalau saya ngomong nih. Tapi intinya gini Wapi, ada umat Islam yang mengiyakan saya, udah gitu aja. Yang masih bebal kalian yang masih bebal itu. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, kan kamu berdasarkan omongan Pak Wira, kata kamu kan jujur ya, muslim yang jujur. Minimal dia itu adalah seorang muslim yang membenarkan apa yang dipikirkan oleh Mas Edis. Ini Gus Yonatan Nandar masih bangun nggak ini? Saya minta diperbesar kotaknya. Halo, Gus? Gus Yonatan? Tidur lah, nggak ada Tidur. paus itu. Sudah tidur. Ya, ini ya. Saya Ada kasih. paus, nggak ada emas ya tidur lah. Saya kasih literasi ya, kelihatan kok. Nah, kelihatan. Ini bukan Pak Wira, ini orang berilmu, karyanya banyak ini ya. Ini ya. Sejarah Alkitab, telaah historis atas kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Nah, kalau perkataan kamu dibenarkan oleh Pak Wira, maka perkataan saya dibenarkan oleh cendekiawan Kristen, karyanya banyak sekali. Nah, yang ditulis oleh Karen Armstrong, karyanya banyak ini ya. Dia bilang apa? Kalau kamu kan cuma Pak Wira tuh yang nggak punya karya sama sekali ini. Dia bilang apa? Paulus pada saat itu sejenak pun
sama sekali tidak pernah tidak berpikir bahwa dia sedang menulis kitab suci. Diar, selamat datang di kebenaran. Kenapa? Oleh karena yakin sekali bahwa Yesus akan kembali pada masa dia masih hidup. Paulus pun tidak pernah membayangkan bahwa angkatan-angkatan yang akan datang masih akan sempat membaca dan merenungkan surat-suratnya. Jediar. Jadi ya, Paulus saja dia tidak mengira kalau surat-suratnya akan jadi kitab suci, karena niatnya dia itu cuma nulis surat kepada Roma, nulis surat kepada Korintus, nulis surat kepada orang-orang lain. Dia tidak sadar kalau dia itu ternyata kitab saya, surat-surat saya jadi kitab suci, bahkan mendominasi di dalam kitab yang selalu diinjili, kan begitu. Ini kata siapa? Karena kata cendekiawan Kristen, karyanya banyak sekali, gitu. Jadi Paulus saja gak sadar kalau ternyata yang ditulis itu mau dijadikan kitab suci. Dia yakin Yesus itu akan hidup ketika dia masih hidup, akan bertemu dia. Ternyata ada ketemu-ketemu. Nah, ini kan lucu. Jadi kan umat Kristen sebenarnya menganggap itu sebuah kitab suci dari mana? Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya itu berasumsi bukan sedang menulis firman. Itu tertulis di dalam Korintus, bahwa apa yang dia katakan bukan berdasarkan dari firman. Nah, ungkapan saya di awal belum terjawab oleh Edis, sama sekali tidak disentuh. Ya, saya tahulah ya, Mas Edis itu ketika sudah terpojok teman-teman, dia akan nyerang pribadi. Saya tidak pernah makan ikan lah, apalah. Dia akan menyerang pribadi seperti itu kalau sudah terpojok, ketika dalilnya sudah habis. Saya mengatakan dari awal, tanpa ada perjanjian lama, Yesus tidak akan pernah menjadi Tuhan. Karena syarat Tuhan diyakini oleh Kristen sudah ternubuat dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, kayak Yesaya dan lain sebagainya. Jadi cara orang Kristen punya Tuhan harus punya kitabnya orang Yahudi. Yang Yahudinya ada yang mengakui Yesus gitu sebagai Tuhan. Dan syaratnya Kristen punya Tuhan, Daud harus poligami. Itu tidak disentuh sama sekali. Tanpa Daud poligami tidak akan lahir orang yang namanya Yesus. Anda tidak akan punya Tuhan. Itu tidak tersentuh sama sekali dua poin itu. Ditambah ini sekarang, bahwa di dalam buku ini sejarah Alkitab yang ditulis oleh orang non-Muslim, orang Kristen ini yang nulis karyanya banyak. Paulus sama sekali tidak merasa yang dia tulis akan menjadi kitab suci, dan Paulus tidak pernah merasa bahwa angkatan setelahnya akan masih membaca surat-suratnya. Nah, sudah 3 PR kamu, Dis. Makanya kalau Anda mengatakan, oh saya tidak mengatakan Muhammad yang ngintip, saya mengatakan para ulama yang ngintip Bible. Buktikan, Dis. Sebutkan ulamanya. Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir kan mestinya kan? Karena yang Anda kutip itu tafsir pasti. Al-Imam Al-Qurtubi, Cordova. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Atau Al-Imam Al-Buqai dalam Nazmud Durar, Al-Imam Al-Maturidi dalam Ta'wilu Ahli Sunnah. Tafsir-tafsir itu kan banyak tuh. Al-Baghawi dalam tafsirnya, At-Tabari dalam tafsirnya. Buktikan kepada saya, para ulama-ulama ketika menafsiri ini dan ini, mereka membaca Bible. Coba, Dis, kamu kan tadi mengatakan, oh saya tidak sedang menyindir Muhammad, saya menyindir para ulama. Nah, kita kan sedang bahas tafsir nih sekarang. Sampaikan kepada saya, Dis, ulama siapa dari kalangan ahli tafsir itu yang membaca Bible untuk menjadikan rujukannya? Monggo, Mas Dis. Iya, ini bilang Wapi ini belajarnya Dalil, data, saya minta data lo ya. Ngeri minta kan kalau saya ngomong ngeri. Padahal ya, dia tadi ngomong ya. Saya diam. Ya, lanjut datanya. Kalau saya ngomong baru saya membuka mulut ini langsung panas dia. Ngeri, bahaya memang kalau saya ngomong ini. Jadi kalau kalian buka ya kitab-kitab tafsir itu sendiri, itu dituliskan kok di situ menurut riwayat-riwayat Israiliyat itu.
Ada itu kata-kata Israiliyat itu. Nah, riwayat-riwayat Israiliyat itu artinya apa, Wapi? Artinya itu menurut riwayat-riwayat dari orang-orang Yahudi, Israiliyat. Itu loh. Dari mana itu sumbernya? Ya dari Bible. Ya. Masa kamu mau saya jelasin lagi yang sederhana kayak begitu? Ngawur kamu Dis, gak punya Ya, data wah, ternyata. itu ngomong lagi kan? Gak punya data. Israiliyat Bible katanya. Mana? Ayo coba datanya mana datanya. Kalau Israiliyat itu Bible mana datanya? Ngeri kalau Coba saya ngomong. buka Ngeri. datanya. Israiliyat itu Bible katanya. Ayo. Nggak akan ketemu sampai hari Ngeri kiamat kalau kamu. saya ngomong. Ngeri Ayo, kalau coba. saya ngomong. Saya minta data lo ya. Israiliyat tadi- adalah Bible kata Edis. Monggo. Udah panas Wapi, udah panas. Kalau udah panas biar saya tidur aja Wapi. Gimana? Tadi kamu ngomong saya diem, nggak ada saya ganggu kamu sedikit. pun. Israiliyat adalah Bible. Ngeri. Mana datanya? Lanjut. Ngeri nih kayaknya kalau saya ngomong ini. Ngeri nggak? Ya? Bahaya memang kalau saya ngomong ini. Jadi semua orang tahu ya. Bahkan kata-kata Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat itu udah nggak perlu saya jelasin lagi sama kalian. Itu udah istilah yang beken gitu loh. Biar selamat datang di Menurut kebenaran. riwayat Tidak punya Israel. data ternyata. Israiliyat Bible. Fred. Ngeri nih kalau saya ngomong nih. Ya udah Wapi, kalau kamu nggak percaya kalau Israiliyat itu Bible, silakan kamu cari tahu aja itu dari mana adik Yusuf itu Binyamin dapat dari mana. Kalau nggak bukan dari Bible. Buktikan dulu. Kamu tadi sudah bilang Israiliyat itu Bible. Buktikan mana datanya bahwa Israiliyat yang diambil oleh para ulama adalah Bible. Buktikan. Lo justru kamu dapat dari mana? Saya minta data. Binyamin itu. Saya tidak minta penafsiran Anda. Saya minta data. Ditanya Binyamin dari mana kok minta data? Itu kan ada di kitabmu, kitab tafsir nama adik Yusuf namanya Binyamin. Itu nyolong dari mana kalau nggak dari Bible? Kok kamu malah datanya dari mana? Itu nyolong dari Bible. Kalau nggak nyolong dari Bible dari mana Tadi dapatnya? kamu bilang ulama tafsir ngambil dari Bible tidak bisa menunjukkan. Setelah itu bilang Israiliyat itu makanya- Bible tidak bisa makanya kamu- menunjukkan. Loh, Fred, makanya ayo, kamu saya tanya, ayo. Wafi. Jangan asumsi Wafi. terus, kena kau sekarang di sini. Loh, kayaknya dia udah mulai panik pemirsa. Tadi dia ngomong saya diam mendengarkan. Tahu nggak paniknya dia apa? Dia ganggu saya terus waktu saya jangan nyerang ngomong. pribadi, Tuh. jangan nyerang pribadi. Tuh, kan? Ayo, Dia ganggu- datanya mana? Nggak, Kamu itu kalau dia sudah ganggu- terpojok, dia kamu akan ganggu saya menyerang pribadi. terus nih. Ayo, Dia data, ganggu saya data. terus waktu saya ngomong. Tadi dia ngomong nggak saya ganggu gitu loh. Tadi Ada dia ngomong apa? saya diam Ayo. loh. Israiliyat Bible, Nggak ada saya ulama ngomong. tafsir, lihat Bible, buktikan Des. Nih Wapi, nih kamu iris kuping saya kalau kamu bisa Waduh, tunjukkan dari dulu iris kuping mana. saya. Loh. Dari dulu iris Wapi. kuping saya dari Nih, iris-iris Wapi, masih denger dulu. 2 itu. Dengar dulu nih. Kamu iris kuping saya kalau kamu bisa Iris kuping tunjukkan saya. sumber mereka mendapatkan Saya sudah bosen itu dengan amannya janji-janji Yusuf itu dari jambu-jambu, mana? janji busuk kamu itu sudah bosen saya. Panas nih, Wapi panas nih. Janji Wi, busuk kamu iris Wapi. kuping itu sudah dari dulu Pi, sampai kamu sekarang saya tanya, lengkap kuping kamu. dari mana Binyamin dapat dari mana Binyamin? Tidak usah mengeles. Tidak Binyamin usah dapat ngeles. dari mana? Pertanyaannya Ya, kamu sebentar. sudah mengklaim Binyamin dapat dari barusan mana? ulama tafsir itu ngambil Bible ada atas Ya, dasar jelas itu udah Israiliyat. pasti. Israiliyat Udah itu pasti. Bible katanya. Sekarang mana? Oke, Mana sekarang datanya? saya tanya. Mana? Oke, Mana saya tanya. datanya? Saya tanya. Jangan Binyamin nanya dapat balik dari mana dulu, kalau- nanti saya jawab itu gampang. Saya jawab. Saya bisa. Cara Datanya, menjawab Binyamin itu ini sangat datanya mudah nih, sekali. Ini datanya nih. Dengerin Coba, ya, coba. dengerin. Pasang kuping ya. Ya, coba, mana? Tidak ada satu buku pun di bawah kolong langit Aduh, ini itu asumsi yang kamu itu. Berarti asumsi lihat, kamu, pemikiran kamu. lagi Katanya ngomong. Nggak mau Lagi tafsir. ngomong dipotong nih. Tafsir Lagi nggak ngomong boleh. dipotong nih. Asumsi Lagi nggak ngomong boleh. dipotong nih. Giliran minta dalil kamu nggak ngasih. Gimana sih? Israiliyat ngomong itu dipotong. adalah kabar-kabar Yahudi, berarti Bible. Nah, itu kan klaim. Buktikan kalau Israiliyat itu adalah Bible yang dicopas oleh para ulama. Buktikan. Panik dia. Ayo, ayo. Gitu, Nih, kamu saya kena baca sekarang ya. kamu. Kena Saya kamu baca sekarang. ya. Nih, saya baca Kena nih. kamu. Kena. Ayo, tunjukin open cam, tunjukin open cam. Adik Yusuf Tunjukin. adalah adalah Tunjukin open cam. Binyamin. Saya minta ulama tafsir. Coba. Ulama Nah, tafsir. coba. ini dicolong sama kalian. Open cam, Ini coba. kalian colong.
Open cam mana datanya? Saya kan open cam barusan. Saya nunjukin data. Coba Mana open cam. datanya? Di dalam Bible itu adik Yusuf Binyamin. Cuman Sudah, Bible yang ngomong sudah, gitu. Dis. Kok sudah? Dis. Kamu Kalian sudah dapat dari KU mana? sekarang, Dis. Iris kuping kamu sekarang, Dis. KU sudah. Iris kupingnya, Dis. Iris. KU Ya, jadi kamu. inilah. Kamu sudah Inilah mengklaim kalian para Wafi. ulama kita Makanya saya mencomot Bible. bilang. Kamu sudah mengklaim maksud yaudah, dapat dari Israiliyat mana? adalah Bible. Tapi Yaudah, kamu dapat tidak dari bisa mana? menunjukkan satu data saja kepada kita bahwa yang dimaksud Israiliyat adalah Bible. Berarti kamu sedang satu data asumsi. saja? Kalau tafsir kamu tolak, ternyata Ngapain? kamu melakukan sesuatu yang lebih mengkejikan, Dis. Yaitu Udah, kamu saya berasumsi permisi dulu ria. Wapi ya. Saya Kamu permisi dulu berasumsi ya. ria. Wapi udah kejang. Tunjukkan dalilnya. Imam Ibnu Katsir, Imam saya Suyuti, permisi Imam dulu ya. Qurtubi, Imam Tobari, Abu Ja'far bin Jarir at-Tobari, kemudian para ulama lain tafsir yang mencomot Bible. nyolong Bible, Ternyata nyolong kata Bible kamu itu. Israiliyat. Nyolong Bible. Israiliyat Nyolong adalah Bible. Bible. Saya minta data, kamu tidak menunjukkan data. Datanya kamu Gimana? kata kamu tidak ada satupun kitab. Dari mana taunya? Nah, itu kan asumsi kamu. Wapi udah Saya kan panik minta nih, data. panik nih. Gitu. Wapi udah panik nih. Ayo, Panik, datanya Wapi. mana, Dis? Panik nih, Datanya panik nih, Wapi. mana? Pertanyaan kamu itu di luar kepala saya, Dis. Ayo, datanya mana, Dis? Kalau Israiliyat itu Bible, mana datanya? Bible, datanya Bible. Iya, mana datanya? Itu dalam Bible, baca aja Bible itu. Nama adik Yusuf di situ Baca Binyamin Bible, dalam mana Bible. ada di Bible kalimat Israiliyat itu, Dis? Nih, di dalam Bible adik Yusuf itu namanya Binyamin. Mau dari Dis, buku mana kamu dapat kalau mana nggak dari datanya, Bible? Dis? Loh, gimana sih? Ulama Kamu tuh gimana kita. sih mikirnya? Kamu paham nggak sih pertanyaan saya? ulama kamu dapat dari definisi mana? dari Israiliyat itu maksudnya gimana sih? adalah mengambil dari Bible itu kamu dapat dari mana? Dan kalau Dari kamu mengatakan para isinya ulama itu itu, nyomot Bible Wapi. itu dari mana? Gitu loh. Kok kamu ulang-ulang terus sih? Kamu kok ulang-ulang terus pertanyaan? Saya ulang-ulang terus karena kamu tidak memberikan Ya, karena data kamu sesuai panik. apa yang kamu asumsikan. Orang mau Saya dijawab, akan kamu ulang-ulang panik. terus ketika kamu tidak memberikan data kepada Wapi saya sesuai panik, dengan apa yang Anda Wapi asumsikan, panik, sesuai Wapi yang Anda panik, pikirkan, Wapi gitu loh. panik, Gak Wapi bisa. panik, Gak Wapi bisa kamu, panik, Dis. Wapi panik, Wapi panik, Wapi panik. Kenapa kamu panik? Orang saya mau ngomong kok panik kamu? Kamu kalau saya ngomong kamu Datanya diam mana? dulu. Datanya mana? Datanya mana? Orang lagi mau ngomong, datanya mana? Loh, Saya mau ngomong, kok data kamu bilang kamu kan datanya asumsi, mana? Dis. Saya mau ngomong, kamu diam. Ya, saya diam kok asalkan datanya nyebutin data lo datanya ya. mana? Asalkan nyebutin data lo datanya, ya. Buka open cam, dengar, open cam. dengar. Coba open cam, Dengar, open cam dengar, aja. dengar. Saya diam, kalau dengar. kamu open cam, tunjukin datanya. Coba. Iya, panik nih, panik nih. Saya akan Tuh, diam kalau kamu open cam, di tunjukin dalam datanya. Bible, Kalau maksud dari di Israiliyat dalam- itu di Bible. dalam Coba. di dalam Bible itu adiknya Yusuf namanya Binyamin. Kamu Kok dapat dari diulang-ulang mana terus adiknya sih Yusuf dari kalimatnya? Binyamin? Mana Ya, datanya? pasti Jangan diulang-ulang nyolong terus dari kalimatnya. Bible Datanya itu. mana, Dis? Di dalam Bible kok datanya mana sih? Di dalam Kok di Bible dalam itu Bible? adik Yusuf namanya Binyamin. Israiliyat itu maksudnya Bible itu datanya di mana? Ya udah, terus dari mana itu dapatnya? Loh, Dari mana kamu dapat Binyamin saya itu dari nanya mana? dulu ini. Nanti pertanyaan kamu kan sudah Dapatnya selesai. itu dari Bible. Kamu nyolong Bible kok mangeyel sih kamu? Mana Kamu nyolong dari Bible bukti? itu. Mana bukti Kok kalau mana ulama buktinya? tafsir nyolong dari Bible? Coba. Ya udah, terus dapat dari Tunjukkan mana kepada mereka? saya. Ulama terus mereka tafsir dapat dari seperti mana? Ibnu Katsir, seperti Ad-Durrul terus Mansur mereka fi dapat Tafsir dari bil mana? Maqtur, seperti Ditanya dapat dari Al-Imam mana pengarang kok? Mafatihul Ghaib Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Nggak, Husain tidur, Ar-Razi. Mereka Kalian mencomot memang- Bible kalian memang mana? nggak cerdas-cerdas. Bahwa Kalian saya nggak cerdas-cerdas. bahwa ada kutipan ya para ulama ini mengambil Israiliyat Ya yang udah, maksudnya adalah Bible itu Kau keterangannya di mana? PR-mu, Oh, ulamamu dapat PR. dari mana? Kamu itu. ulamamu kamu dapat itu. dari mana tadi kalau nggak nyolong? Pertanyaan saya gak ada yang dijawab. Ulamamu Gak ada yang dapat dari dijawab. mana? Ulamamu dapat dari mana itu? Bunyamin itu dapat dari mana kalau nggak dari Bible? Kok bingung sih kamu jawab itu? Mereka Saya dapat akan dari jawab mana kalau nggak dari pertanyaan Bible? kamu. Iya, saya akan jawab jawab dari pertanyaan mana? kamu. Dari mana? Dengan Dari mana? syarat Dari mana? kamu jawab dulu. Saya bertanya dulu. Dari mana? kan? Mereka dapat itu dari Panikan, mana? panikan. Dari Panikan, mana? ya. Panik Udah lah, ngaku masa aja enggak? dari Bible gitu udah. Ngaku dari Bible udah. Jangan ngarang.
Itu Bunyamin itu dapatnya dari Bible, bukan dari mana-mana. Itu dari Bible. Buka pikiranmu, buka. Loh, kok malah iya? Sekarang kamu saya tanya, dapat dari mana itu Bunyamin itu? Dapat dari mana? Aja, itu pertanyaan mudah, Dis. Pertanyaan dari mudah mana? sekali. Itu dari Bible. Udah. Pertanyaan saya pulang. mudah itu. Udah, saya permisi dulu. Tobat lah. Jawab dulu loh. Tobat. Mana Israiliyat itu adalah Bible, mana jawaban kamu? Loh, malah kabur. Gimana sih kok kabur?